Oke, selamat bertemu lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, welcome to podcast Iga dan Feby lagi. Di sini saya Febian Eka Putri dan teman saya Iga Tiga tema. Fernando. Oke, sekarang kita bakal bahas terkait yang namanya transfer pricing atau harga transfer nih teman-teman. Kita bakal ulik apa sih definisinya, bagaimana sih tujuan, prinsip-prinsipnya, dan metode penetapan dari harga transfernya sendiri. Mungkin untuk permulaan kita bakal nanya-nanya dulu nih kepada Kak Iga terkait transfer pricing tadi atau harga transfer. Nah, menurut Kak Iga apa sih sebenarnya definisi dari harga transfer itu? Oke, Kak Feby. Kalau untuk harga transfer ya, harga transfer atau transfer pricing itu adalah konsep yang biasa digunakan dalam ya ilmu akuntansi maupun perpajakan yang berfungsi untuk mengatur harga atau tarif yang digunakan dalam transaksi antara dua entitas atau lebih ya, yang berafiliasi atau bagian dari suatu perusahaan yang lebih besar. Nah, entitas-entitas ini biasa itu berupa anak perusahaan atau dari divisi mereka atau cabang dari perusahaan yang sama yang biasa beroperasi di berbagai yurisdiksi atau berbeda negara. Nah, kalau tujuan utama dari harga transfer atau transfer pricing ini ya biasa kami untuk memastikan bahwa transaksi antara afiliasi tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi pasar yang sebenarnya. Mungkin itu KBB untuk harga transfer atau transfer pitching itu sendiri. Oke, ini konsep yang bisa digunakan ya untuk pihak-pihak yang berafiliasi agar tidak ada yang namanya salah satu dirugikan atau salah satu diuntungkan agar adanya kesepakatan antar afiliasinya ya. Oke, mungkin nextnya sih tadi udah dibilang juga ya tujuan utamanya. Tapi ada lagi nggak sih Kak Iga tujuan-tujuan lain dari penerapan harga transfer tadi atau transfer pricing tadi? Oke, KBB, kalau untuk tujuan utama dari transfer pitching atau harga transfer itu ya tadi ya, yaitu memastikan bahwa transaksi antara dua entitas yang berhubungan itu seperti anak perusahaan, divisi atau cabang dari suatu perusahaan besar itu dilakukan secara adil dan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi pasar. Nah, kalau untuk tujuan utama lainnya itu ya biasa dibagi ke dalam beberapa harga transfer. Yang pertama itu biasanya ada tentang kepatuhan pajak dan di mana salah satu tujuan utama dari harga transfer ini ada untuk mematuhi peraturan perpajakan di berbagai yurisdiksi. Yang di mana harga transfer yang wajar dan akurat itu dapat membantu perusahaan menghindari masalah pajak, masalah pajak, sanksi atau konflik dengan otoritas pajak. Dan juga dengan menentukan harga transfer sesuai, perusahaan itu dapat memastikan bahwa mereka membayar pajak yang seharusnya di setiap yurisdiksi tanpa mereka tempat mereka beroperasi KBB. Lalu yang kedua yaitu pelaporan keuangan yang akurat. Nah, sebagai tujuan utama yang kedua itu sebagai pelaporan keuangan yang akurat, di mana harga transfer tepat itu juga sangat penting untuk laporan keuangan yang akurat, yang di mana perusahaan itu harus mencatat transaksi-transaksi antara entitas afiliasi dengan benar untuk mencerminkan nilai pasar yang wajar. Lalu yang kedua adalah penilaian pasar. Yang ketiga adalah penilaian kinerja, di mana harga transfer itu dapat digunakan untuk menilai kinerja berbagai entitas yang terlibat dalam transaksi internal KBB, dan di mana untuk membantu manajemen mengidentifikasikan divisi atau cabang yang mungkin perlu meningkatkan efisiensinya atau mengoptimalkan keuntungannya. Lalu tujuan keempat dari harga transfer itu yaitu pengendalian biaya, yang di mana dengan mengolah harga transfer dengan baik, maka perusahaan itu juga dapat mengendalikan biaya produksi dan distribusi secara efisien. Lalu yang kelima, itu pencegahan penghindaran pajak dan pemindahan keuntungan, yang dimana harga transfer yang diatur dengan baik itu juga dapat mencegah praktik-praktik penghindaran pajak dan juga pemindahan keuntungan di dasar yang biasa itu terjadi di berbagai negara. Lalu yang keempat, lalu yang keenam itu sebagai tujuan yang lain itu adalah sebagai kepatuhan hukum KPB. Jadi kepatuhan dengan peraturan harga transfer yang berlaku adalah
tujuan penting bagi perusahaan, yang dimana ketika melanggar peraturan harga transfer itu dapat mengakibatkan sanksi hukum dan juga denda. Lalu yang terakhir, tujuan dari harga transfer itu adalah pengolahan risiko, Kak Baby. Yang dimana harga transfer yang tepat juga dapat membantu perusahaan mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar, perubahan dalam regulasi pajak, ataupun ketidakpastian ekonomi global. Lalu, sementara tujuan utama dari harga transfer itu sendiri yaitu ya tadi untuk mencapai keadilan dan juga kepatuhan, dan juga penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan harga transfer mereka itu tidak menghambat efisiensi operasional dan juga pertumbuhan bisnis mereka. Oleh karena itulah pengelolaan harga transfer itu adalah hal yang penting dalam perencanaan dan juga strategi perusahaan, Kak Feby. Mungkin itu, Kak Feby, itu tujuan-tujuan lain dari Oke. tujuan utama tadi. Oke, itu dari ada tujuan utama tadi untuk menerapkan keadilan atau untuk digunakan sebagai konsep harga di afiliasi atau di cabang ya gitu ya. Kalau apalagi yang di luar negeri gitu kan. Nah, tadi juga ada ya kepatuhan pajak, kepatuhan hukum, terus pengukuran kinerja, pelaporan juga banyak banget. Sampai pengelolaan risiko juga tadi untuk fungsi atau tujuan dari harga transfer. Emang cukup kompleks ya dari berbagai bidang tujuan-tujuan dari harga transfer tersebut. Nah, berbicara tadi udah tujuan, sekarang apa aja sih Kak prinsip-prinsip dasar dari harga transfer tersebut? Oke, untuk prinsip dasar, Kak Feby. Kalau untuk prinsip dasar dari harga transfer itu biasanya itu menjadi pedoman utama bagi perusahaan itu dalam mengatur penentuan harga transaksi antara entitas, afiliasi atau bagian dari suatu perusahaan lebih besar. Yang dimana prinsip-prinsip dasar ini dirancang untuk memastikan bahwa harga transfer yang ditetapkan itu adalah adil sesuai dengan nilai pasar yang wajar dan memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa prinsip-prinsip dasarnya itu yang pertama itu adalah prinsip yaitu prinsip kesetaraan, KPB, yang dimana prinsip ini itu menyatakan bahwa harga transfer itu harus ditetapkan seolah-olah transaksi tersebut dilakukan antara dua pihak independen yang tidak terkait. Dengan kata lain, harga transfer itu harus mencerminkan nilai pasar yang wajar untuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Lalu yang kedua yaitu tentang prinsip kepatuhan dengan peraturan pajak, yang dimana prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan nasional dan internasional yang berlaku, yang dimana perusahaan itu harus mengikuti aturan perpajakan yang relevan dalam menentukan harga transfer dan melaporkan pendapatan yang benar kepada pihak otoritas pajak. Lalu yang ketiga, prinsip dasar yang ketiga itu adalah tentang kepatuhan dengan dokumentasi, KBB, yang dimana perusahaan itu juga harus memiliki dokumentasi yang memadai untuk mendukung kebijakan harga transfer mereka, yang dimana dokumentasi ini harus mencakup analisis pasar, pemilihan metode harga transfer, dan juga perhitungan harga transfer yang digunakan. Lalu yang keempat yaitu konsisten. Nah, jadi prinsip konsisten ini mengharuskan perusahaan untuk harus tetap konsisten, menjaga konsistennya dalam hal baik itu metode dan juga kebijakan harga transfer yang mereka gunakan dari tahun ke tahun. Yang dimana ini untuk membantu mencegah fluktuasi yang tidak wajar dalam laporan keuangan ketika kita membayar pajak. Lalu yang kelima, prinsip transparansi, Kak Feby. Yang dimana ya transparansi itu sangat-sangat penting sebagai prinsip mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang cukup kepada otoritas pajak dan kepada pihak yang lain, kepentingan yang lain, guna melihat praktik harga transfer yang kita gunakan. Lalu yang keenam adalah penggunaan metode yang sesuai. Nah, perusahaan itu juga harus memilih metode harga pasar yang sesuai dengan karakteristik transaksi yang dilakukan. Lalu yang ketujuh yaitu dokumentasi perubahan harga pasar, harga transfer. Yang dimana jika terjadi perubahan dalam kebijakan harga transfer, perusahaan itu harus secara jelas mendokumentasikan mengapa adanya alasan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan kita kalau lebih. Lalu prinsip yang terakhir yaitu adalah pemantauan dan peninjauan rutin. Yang dimana prinsip ini biasanya perusahaan itu akan dilakukan secara rutin guna membantu dan meninjau kebijakan dan juga praktik harga transfer kita untuk memastikan bahwa
kita itu tetap sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Jadi harus dipantau dan ditinjau secara rutin. Jadi penting bagi kita mengetahui prinsip dasar dari harga transfer KPB karena itu dapat membantu kita bervariasi di setiap yurisdiksi dan juga membantu kita dalam hal mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan juga uh, melihat bagaimana metode yang kita gunakan itu sesuai dengan atau tidak dan juga ada prinsip konsisten dan juga prinsip transparansi juga. Mungkin itu aja Kak Febi untuk prinsip-prinsip dasar dari uh, ya tadi harga transfer. Oke, itu beberapa prinsip-prinsip dasar ya terkait harga transfer mulai dari tadi patuhan pajak, terus juga sampai metode, terus juga konsisten. Konsisten itu dimana apa yang tadi yang kita gunakan tuh pasti harus sama, ataupun kalau ada perubahan kita harus menyesuaikan yang sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin itu aja sih Kak Iga untuk pertanyaan dari Feby. Oke, untuk dari IGA ya Kak Febi. Tadi kan di apa di prinsip yang juga jelas tadi kan ada tuh dalam hal menentukan harga transfer. Jadi uh, karena kita sedang mempelajari tentang harga transfer, pasti akan ada tuh bagaimana cara kita menentukan harga transfer itu sendiri. Kak Febi. Jadi mungkin pertanyaannya untuk Kak Febi, bagaimana sih Kak cara kita menentukan harga transfer itu? Oke, tadi kita udah berbicara apa itu harga transfer. Nah, tentunya harga transfer ini tidak sembarangan ditetapkan ya teman-teman. Jadi kita tuh harus ada step by stepnya, harus ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga transfer. Di mana harga transfer ini harapannya tidak akan merugikan pihak satu maupun pihak lainnya, tidak juga lebih menguntungkan pihak satu maupun pihak lainnya. Jadi pada dasarnya itu tuh ingin semua pihak itu punya kesepakatan yang pas dan bisa diimplementasikan gitu. Nah, pada dasarnya nih Kak Iga, untuk penentuan harga transfer itu eh, didasarkan pada tiga hal. Yang pertama itu ada harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based transfer price, di mana harga transfer berdasarkan harga pasar ini dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Nah, di sini karena barang-barang yang diproduksi unit penjualan itu dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada satu sisi atau divisi penjualan ada kemungkinan untuk memperoleh profit nih. Nah, dan di sisi lain di pembelian harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Tadi kan itu best market price gitu kan. Jadi sesuai harga pasar. Emang itulah harga sewajarnya saat ini. Sehingga konsumen maupun produsen itu tuh tidak merasa ada yang dirugikan gitu. Nah, namun sayangnya masih ada kelemahan dari harga transfer berdasarkan harga pasar ini, yaitu kelemahan utamanya adalah sistem transfer berdasarkan harga pasar ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar, sehingga kan tidak tahu nih gimana kita menentukan harga wajarnya gitu. Karena kan tidak semua barang-barang yang diproduksi itu tuh ada di pasar saat ini gitu, sehingga eh, si produsen dan maupun konsumen itu sulit menentukan harga wajarnya. Nah, yang kedua itu ada harga transfer berdasarkan biaya atau cost based transfer price. Nah, biasanya perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjualan dalam memproduksi barang atau jasa. Terus penetapan harga transfer dalam metode harga transfer berdasarkan biaya ini relatif mudah diterapkan, tapi memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mempengaruhi pada keputusan yang buruk. Nah, jika seandainya nih unit penjualan tidak dapat memproduksi dengan optimal, dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada harga pasar. Jadi, biaya yang dikeluarkan itu lebih tinggi dari harga sewajarnya. Nah, maka dapat terjadi kecenderungan pembelian barang dari luar. Yang kedua, jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjualan tidak akan menghasilkan laba dan setiap transaksi internal. Ketiga, penentuan harga transfer yang berdasarkan pada harga biaya berarti tidak ada insentif bagi orang-orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Nah, pada umumnya perusahaan menetapkan harga transfer atas biaya berdasarkan biaya variabel dan biaya tetap dalam bentuk
biaya penuh atau full cost. Terus biaya penuh itu ditambah dengan markup atau full cost plus markup gitu, serta gabungan antara biaya variabel dan biaya tetap. Jadi di pertimbangan dari tiga biaya, ya biaya variabel, terus biaya full, biaya penuh, terus biaya full plus markup, sama uh, gabungan antara biaya variabel dan biaya tetap gitu. Yang ketiga itu ada harga transfer negosiasi atau negotiated transfer price. Nah, dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan biasanya memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing ini untuk melakukan negosiasi harga transfer yang diinginkan. Nah, harga transfer negosiasi ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu pendekatan dari harga transfer ini itu tuh melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan kesemangat desentralisasi. Kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer yang dibandingkan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Nah, harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrol stabilitas yang inherent dalam pusat-pusat pertanggungjawaban, karena setiap divisi yang berkepentingan akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Jadi ada tiga ya teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan harga pasar, terus yang kedua berdasarkan biaya, yang ketiga harga transfer negosiasi. Oke, itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Baby. Jadi kita udah tahu nih bagaimana cara menentukan harga transfer dari harga pasar, dari biaya, dan juga dari negosiasi. Oke, tapi tadi kan itu bagaimana cara kita menentukan harga transfer kan. Jadi mungkin dalam menentukan harga transfer sendiri ada nih metode-metodenya Kak Regi. Tadi kan cuma cara tuh. Jadi yang ditanyakan sama itu bagaimana sih metodenya dalam hal menentukan harga transfer itu Kak Regi. Oke, tadi kita berbicara cara menentukan harga transfer itu berdasarkan tiga hal tadi. Yang berikutnya kita berbicara terkait metode. Yang pertama mungkin hampir-hampir sama aja ya teman-teman. Yang pertama itu ada metode market price. Nah, metode market price ini merupakan metode penetapan berdasarkan harga transfer, penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar, dan metode market ini paling disukai. Nah, jika menggunakan metode harga pasar, harga transfer dihitung dengan menggunakan metode harga pusat minus, yaitu harga yang berlaku di pasar dikurangi dengan potongan volume dan berbagai biaya-biaya yang dapat dihindari oleh divisi penjualan untuk mendapatkan harga barang atau jasa yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Nah, jika produk yang ditransfer nih memiliki harga pasar, harga pasar produk merupakan biaya kesempatan, baik itu bagi divisi penjualan maupun yang membeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan harga transfer bagi divisi yang terlibat. Nah, keunggulan dari metode market price ini adalah harga transfer cukup objektif, namun kelemahannya adalah harga pasar produk atau jasa tertentu kadang tidak tersedia. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan harga pokok. Nah, metode harga pokok ini merupakan metode yang digunakan apabila harga kompetitif tidak tersedia. Di dalam akuntansi biaya yang konvensional, komponen-komponen harga pokok produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Konsep dari harga pokok ini tidak selalu relevan dengan kebutuhan manajemen. Oleh karena itu timbul konsep lain. Jadi dalam akuntansi biaya itu di mana perusahaan industri sebagai modal utamanya ya terdapat dua metode perhitungan harga pokok, yaitu full costing dan variable costing. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya metode negotiated price, yang merupakan penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pihak tadi. Sama yang berdasarkan tadi kan ada juga penetapan harga berdasarkan negosiasi. Nah, metodenya juga ada dengan negosiasi antara dua pihak atau dua pusat pertanggungjawaban yang dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara kedua belah pihak sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak. Nah, sehingga tidak adanya arbitrase di dalam harga transfer tadi.
Oke, oke itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Bibi atas metode tadi ya. Ada tadi metode tentang market price, ada metode harga pokok, dan juga ada ada metode negosiasi. Jadi ada tiga ya Kak Bibi. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Kak Febi sebagai penutup nih. Eh, Bagaimana sih Kak Febi aspek internasional terkait dengan harga transfer? Jadi kan kalau yang Iga jelaskan kan ada tuh ngomong tentang internasional internasional. Jadi gimana tuh Kak Febi? Oke, emang harga transfer ini identik dengan eh, transaksi luar negeri ya kayak gaya. Jadi baik itu dengan transaksi pihak yang berafiliasi atau cabang perusahaan atau anak perusahaan. Nah, emang sangat identik dengan internasional transaction atau maupun perekonomian internasional nantinya ya. Nah, sebenarnya transfer pricing ini juga biasanya disebut dengan intra-company pricing nih atau inter-corporate pricing ataupun inter divisional atau nama lainnya juga ada internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota atau grup perusahaan. Nah, biasanya bila dicermati secara lebih lanjut nih Kak Iga, transfer pricing ini terkadang dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang telah disepakati atau harga pasarnya. Tujuan harga transfer ini berubah apabila melibatkan multinational corporation atau MNC biasa disebut, serta barang-barang yang ditransfer melalui batas-batas negara atau melewati batas negara atau antar negara gitu. Nah, tujuan penentuan harga transfer internasional itu terfokus pada meminimalkan pajak, terus biaya cukai, dan risiko pertukaran asing bersama dengan meningkatkan suatu kompetitif perusahaan dan memperbaiki hubungannya dengan pemerintahan asing. Walaupun tujuan domestiknya seperti motivasi manajerial dan ekonomi divisi selalu penting dalam transaksi, namun seringkali menjadi sekunder ketika transfer internasional terlibat. eh, Biasanya perusahaan akan lebih fokus pada penggunaan pajak total atau memperkuat anak perusahaan asing, sehingga transfer pricing juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga ya, rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau biaya dari suatu negara. Itu aja sih, Kak. Terima kasih Kak Febi atas ya tentang apa aspek internasional dari harga transfer. Mungkin itu aja Kak Febi pertanyaan dari Iga. Iga kembali lagi nih Oke. sama Kak Febi. Oke, itu aja guys untuk podcast kita kali ini. Mungkin udah melebihi waktunya juga sedikit. Jika ada salah-salah kami mohon maaf. Jika ada koreksi boleh di komen. See you Ya, di next podcast kami. Dadah. bye.